ayam cemani itu ya darahnya nggak hitam, biasa darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mensupport channel ini, yang mendukung maupun yang menghujat saya, silahkan. Saya udah biasa dihujat. Jadi di video kali ini saya ingin membahas salah satu orang, ya, inisialnya saya sebutkan RMP. RMP, ya betul. Jadi saya ini salah satu orang yang waktu itu pernah mengikuti konten-konten beliau, ya. Mengikuti itu, kalau untuk channel yang ini saya mengikuti karena ya belum lama juga sih ngikutin, cuman setelah saya beberapa memperhatikan video-video beliau ini jadi kurang sreg saya. Jadi waktu itu beliau ini pernah membahas tentang yang melihat jin, berbicara dengan jin, mereka itu musyrik. Kalau nggak salah seperti itu, entah musyrik atau kafir gitu, saya lupa. Nah di situ saya berkomentar, dalilnya mana, saya bilang kayak gitu kan, yang mengatakan seperti itu. Akhirnya beliau juga menjawab tuh di komentar saya, dalilnya panjang ya. Insya Allah saya juga mengerti dalil yang beliau sampaikan kepada saya paham. Saya jawab lagi, itu bukan tentang melihat jin, berbicara dengan jin, musyrik atau kafir. Saya lupa ya, musyrik atau kafir gitu beliau menyebutnya. Nah setelah itu di situ ada tuh, pokoknya saya berkomentar banyak sama dia. Dia membalas, saya balas lagi, dia membalas, saya membalas lagi. Terus ujung-ujungnya itu beliau mengeluarkan, ya mungkin ya, mengeluarkan kerisnya. Kerisnya itu kalau bahasa saya itu dia, contoh dia seseorang ya, seorang apa gitu ya, dikeluarkan gitu ya. Beliau itu mengatakan aneh ini, kalau nggak salah aneh ini peruqyah katanya gitu kan. Kata saya, waduh, ini kalau udah bahas begini nggak lucu. Ya udah, terpaksa di situ juga saya jawab, aneh juga peruqyah Ustadz, begitu kan. Nah di situ juga dia balas, antum ikut komunitas apa? Komunitas antum apa? Kalau nggak salah seperti itu, saya udah rada lupa. Saya jawab lagi, emangnya untuk apa? Pentingnya buat ente itu apa? Gitulah kurang lebih saya jawabnya ya. Terus dia komentar lagi, guru antum siapa? Nah di sini saya gimana ya? Kalau dia sudah nanyain tentang guru itu sesuatu yang apa buat saya ya? Itu sesuatu yang privasi lah ya, nggak perlu diumbar. Lagian saya menyebutkan pun dia nggak akan tahu, karena pertama guru saya udah almarhum ya. Dan kalau saya sebutkan pun
insya Allah saya yakin gak akan mungkin tahu dia. Begitulah ya. Nah, seiring berjalannya waktu saya melihat konten beliau terakhir ini ya, konten beliau yang berbicara masalah tauhid. Jadi kalau nggak salah itu foto ada tulisannya ya, masalah tauhid, akidah lah segala macam, ingin meluruskan atau apa saya lupa. Di situ saya berkomentar juga. Di situ komentar saya paling panjang ya. Komentar saya kurang lebih, ente jangan ngerasa berilmu sendiri, ente jangan ngerasa berpengetahuan sendiri, ente jangan ngerasa berakidah sendiri, ente jangan ngerasa bertauhid sendiri. Soalnya orang-orang model seperti ini saya kurang suka. Jadi orang yang ngerasa benar sendiri itu saya paling pantang. Kurang suka sama orang-orang yang seperti itu. Ngerasa solih sendiri saya kurang suka ya. Nah, dari situ entah komentar saya di blog, entah memang statusnya itu dihapus, saya juga kurang tahu. Maksudnya begini, khususnya buat ya yang merasa lah ya, orangnya kalau nggak salah berjenggot, pakai peci. Beliau ini kan konten-kontennya ya seperti itulah ya. Kalau nggak seperti itu ya masalah ruqyah. Kalau masalah ruqyah saya setuju lah ya. Terus ya pansos lah sama orang juga. Ya nggak apa-apa, dunia ya seperti ini kan, pansos itu kan ya salah satu cara lah ya. Nah, terus beliau ini juga pernah lah membahas seseorang, hanya menyambung kata ya, menyambung mulut lah kalau kata saya tuh. Nah, setelah itu jalan berapa waktu gitu ya, berapa lama, akhirnya dia mencabut dukungannya. Seperti itu ceritanya. Nggak lama baru-baru ini saya ngelihat ngedukung lagi kan. Ini labil banget ini orang ya. Kalau emang nggak dukung nggak usah dukung. Ya mungkin kebutuhan konten kali ya, saya juga kurang paham. Pokoknya terkhusus yang saya maksud orangnya, kalau ente mau bicara tentang tauhid, akidah, koar-koar seperti itu nih, lihat diri kita dulu sendiri. Kita ini seperti apa ya? Koar-koar yang kenceng tauhid, akidah, ada. Karena ya orang itu kadang yang tidak paham melihat tingkah laku kita, tidak melihat ucapan, tidak melihat apa kitab-kitab yang kita kuasai, karena mereka gak ngerti ya. Di sini saya mau ngasih masukan lah ya, ente kalau misalnya mau bicara tentang tauhid, akidah, silahkan, tapi lihat diri kita dulu sendiri nih kayak gimana. Kalau ente masih labil jadi orang ya yang tadinya mendukung jadi tidak, terus mendukung lagi, aduh, mendingan gak usah ya. Jenggotnya panjangin dulu. Nih saya ngasih masukan buat anda ya, yang saya maksud. Jadi kalau kita ini ingin mengajak seseorang untuk menjadi lebih baik, caranya, ini cara saya ya, itu caranya kita masuk dulu ke dunia mereka. Tentu kita juga harus tahu batasan-batasannya ya. Seperti waktu saya tugas itu, tugas lagi maksudnya, jadi keceplosan kan. Jadi waktu itu saya ditugaskan di suatu tempat tahun 2012.
Ini salah satu pengalaman saya berikan kepada antum ya, bahasa ente kan begitu kan, antum. Jadi waktu itu saya ceritanya awal mulanya diajak yasinan ya, saya ikut yasinan. Nah, orang ini tahu saya dari teman saya. Saya punya tuh dia, saya nggak sebutkan di sini, ajak aja. Oh iya siap, akhirnya orang ini ngajak saya yasinan. Abis yasinan itu kumpul sama teman-temannya. Ternyata singkat cerita dia ini anak komunitas motor di daerah sana. Ternyata temennya juga ya anak-anak muda yang ya seperti itu lah ya, anak komunitas motor. Terus ada salah satunya anak pang juga. Ketika saya ngumpul sama mereka, nongkrong bareng kan, saya nggak pernah bahas masalah agama. Saya nggak pernah bilang itu lu kagak boleh yang namanya mabok, lu nggak boleh begini. Saya nggak pernah seperti itu. Ya waktunya nongkrong ya nongkrong aja udah. Kecuali kalau memang mereka nanya sama saya tentang agama, hukum, ya saya kasih tahu. Baru di situ saya kasih tahu. Itu juga saya ngasih taunya saya takar dulu. Ini sudah pantas belum kalau misalnya saya beritahu ke orang ini, udah mampu belum menerimanya, seperti itu. Saking hati-hatinya saya untuk ya mengucapkan seperti itu. Nah, yang saya kaget dengan yang mungkin saya suka ngumpul sama mereka bareng, ngobrol, nongkrong gitu ya di pinggir jalan. Mereka itu yang saya kaget ya, ada salah satu teman saya ya, antingan tatonya banyak kan, pakai rompi ya, tau lah insya Allah ya kayak dandanan anak-anak pang gitu ya. Yang saya kaget teman saya itu dia di balik pohon ya. Jadi ceritanya itu mereka tuh habis mabuk ya, bandel-bandel anak muda pada umumnya lah ya, apaan sih ya seperti itulah. Yang saya ingat dia tuh lagi mabuk kan, seperti itulah. Nah, nggak tahu kenapa dia hilang saya nggak tahu, lupa dia mabuk apa enggak, saya lupa. Pokoknya dia di balik pohon kalau nggak salah. Saya penasaran dia orang kok pikiran saya itu kencing dia, kok kencing lama banget. Takutnya kenapa? Kalau saya mikirnya kan takut kenapa-napa kan, namanya orang mabuk entah jatuh atau apa, saya kan nggak tahu. Akhirnya sekarang saya khawatir, saya samperin itu orang. Pas saya ngelihat ke sana, hati saya langsung dibilang sedihnya sedih senang gitu. Ternyata dia lagi buka ikro, lagi belajar ikro, coba ya. Masya Allah, kita kan nggak tahu seseorang itu ada waktunya dan kita nggak bisa memaksakan itu ya. Ketika saya ngelihat dia lagi baca ikro, ya udah akhirnya saya balik lagi ke tempat, nggak saya ganggu, saya diemin aja. Disitulah hikmahnya kita ini untuk mengajak seseorang untuk berbuat baik, ini diri kita dulu nih baik. Insya Allah kalau kita ini orang lain lihat bagus, insya Allah mereka mengikuti. Ya, ini khusus nih si jenggot tuh, si jenggot tuh, ini khusus buat dia ya, bukan untuk yang lainnya. Karena kan dia keluar masalah akidah ya, masalah tauhid. Aduh. Nah, itu salah satu pengalaman saya. Nah, yang kedua, saya mau berbagi pengalaman tentang guru saya almarhum. Tentang kebaikan, mengajak kebaikan ini ya, masih di dalam konteks kebaikan. Jadi guru saya itu pernah didatangi wanita. Wanita itu bilang ke guru saya, "Abi, saya berbuat zina." Kalau modelnya si RMP ini mungkin langsung dikasih dalil dari A sampai Z mungkin ya, tapi guru saya ahli hukum juga, tahu agama. Guru saya cuma bilang apa,
bagus. Bayangin ada orang wanita datang laporan ya, curhat, habis zina. Guru saya cuma bilang bagus. Nah karena wanita itu heran, kenapa Abi bagus? Ya bagus, berarti kamu normal. Begitu. Nah di sini bukan kita mendukung ya, bukan kita mendukung. Ini maksudnya cara kita menarik mereka itu kan dengan cara seperti itu. Akhirnya wanita itu curhat, terbuka semuanya. Di situ dia merasa nyaman, di situ dia merasa tidak dijelek-jelekan, di situ dia merasa diterima kedatangannya. Akhirnya dia itu terbuka, curhat, cerita. Akhirnya alhamdulillah ya wanita itu menerimanya. Begitu ya. Jenggot ini kayak ngopinya kurang jauh nih orang nih. Ayam cemani itu ya darahnya nggak hitam, biasa darahnya. Saya baru lihat video dia, katanya ayam cemani darahnya hitam, telurnya hitam. Aduh, ngopinya kurang jauh. Ya, ayam cemani itu darahnya biasa, merah. Telurnya juga biasa. Kalau mau hitam ya dikasih spidol biar hitam. Ya, spidol hitam diwarnain, nah baru hitam telurnya. Kuat jenggot. Jangan baper ya kan, ente kan di konten ente kan yang baru-baru ini kan bilang kayak gitu kan, si ayam itu si Ceki itu baperan, komentarnya dikunci kan, tidak diperlihatkan. Ya ente juga jangan baper ya. Ini ente ngasih masukan buat ente yang keluar masalah tauhid, itu bagus, keluarkan masalah akidah. Cuman caranya ya. Satu lagi, yang ketiga, Ane mau nyampein sama ente. Ane pernah ketemu orang, ya di tempat tongkrongan juga sama lah ya. Ini orang yang ngerasa mungkin dirinya paling solih sendiri, paling bagus sendiri, sholatnya paling bagus lah, pokoknya akhlaknya paling bagus. Perlu diketahui kalau kita merasa seperti itu, diri kita seperti itu dan menganggap jelek orang lain, itu salah, ya. Itu salah seperti itu. Akhirnya dengan dia seperti itu ngerasa yang lain itu di bawahnya. Nggak pernah sholat, kerjanya judi. Makanya dia sempat bilang, aneh emang nggak mau makan duit haram. Nah saya di situ bukan berarti saya lagi main judi ya. Saya nongkrong sama siapapun, saya ngumpul sama siapapun, saya nggak pernah bahas masalah agama kecuali ditanya baru. Saya nggak pernah membuka saya tuh ini, saya tuh ini, enggak. Waktunya nongkrong sama teman, ya nongkrong aja, nggak usah lah bahas yang kehebatan kalian tuh, nggak usah ya. Akhirnya dia ngomong seperti itu, aduh aneh emang nggak mau makan uang haram. Emang aneh saya akuin dia itu orangnya bagus, cuman dengan dia ngomong seperti itu saya tuh jadi gimana gitu ya. Karena kan bisa jadi yang dia omong itu ada orang yang mungkin lebih solih dari dia atau apa kan, dia ngejudge semuanya seperti itu. Jadinya kan saya, ini orang maksudnya apa, ngerasa dirinya paling hebat, solih apa gimana, paling baik. Saya diemin aja. Saya dalam hati cuma berucap, ini suatu saat nih orang bakal tahu nanti dia itu seperti apa. Akhirnya kan berjalan seiringnya waktu ya. Lupa saya, entah berjalan setahun atau apa, saya ketemu terakhir sama dia jadi bandar togel. Awal mulanya yang pas saya ketemu itu dia bilang saya nggak mau makan uang haram. Ngomong sama yang lagi pada nongkrong, emang ada orang yang lagi main judi ya biasalah, kenakalan anak muda pada umumnya kayak gimana sih ya begitu. Saya nggak mau makan uang haram. Setahun kemudian ketemu sama saya jadi bandar togel. Ada orang apa ya, jadi ada tukang
bersih-bersih, bukan tukang sampah ya. Tukang nyampah tuh kita ini tukang nyampah, tukang bersih-bersih bawa gerobak. Ada angkanya 1, 3 sama apa gitu ya, berapa angka gitu. Dia bilang gini, wah tuh gua buat masang nanti tuh nomor. Ada, bener-bener. Terus kalau ketemu sekarang diskusinya lu mau masang berapa? Begitu ya, Jenggot. Kita itu ketika berbicara tuh supaya hati-hati, apalagi masalah tauhid apa gimana, ini benerin diri kita dulu. Saya seperti ini bukan saya ngerasa paling solih, paling enggak. Saya ini manusia yang kotor, manusia yang busuk lah ya. Nggak ada manusia yang suci di dunia ini. Jangan sampai kita mengajak kebaikan sama orang, itu menjadi bumerang untuk kita, nyerang ke diri kita sendiri. Contohnya yang ketiga tadi yang saya sebutkan seperti itu. Main yang jauh ya, MRP, jenggot jenggot ente kurang panjang nanti. Makanya ya ente tuh nongkrongnya, oh iya ente kan sekarang lagi dekat sama orang tuh ya, lagi pansos tuh, nongkrong sama yang ente pansosin tuh, nongkrong di pos ronda. Nanti ente ketemu orang yang rambutnya gondrong doyan ngopi, nah ente nongkrong sama orang itu biar wawasannya luas ya. Nanti kalau jenggot ente pas ente panjangin kelamaan minjem rambut dia, sambungin sini biar panjang sekalian. Jangan baper ya, awas aja baper, bilang orang, ngatain orang, jangan baper. Ente baper awas aja. Oke? Oh iya, buat MRP yang berkomentar itu aneh orangnya ya, di konten-konten ente ya, Hardiansyah, ente pasti ingat, jangan pura-pura lupa, ini aneh orangnya. Oke? Semoga buat ini khusus ya, buat si jenggot itu tuh. Jangan baper ente. Semoga kalau misalnya ada yang bisa diambil manfaat buat teman-teman semua, silahkan diambil manfaatnya. Tapi apabila ada kata-kata saya ini, bibir saya mengucapkan kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia biasa, saya makhluk yang hina, terbuat dari sesuatu yang hina ya. Kita semua tidak ada yang suci di dunia ini, tidak ada yang hebat di dunia ini, melainkan hanya cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.